dengan menggadang-gadang Pak Anies Cak Imin yang ternyata justru berdampak pada Nasdem sendiri, yang kelipuk, banyak yang mundur, elektabilitasnya partai juga menurun, dan yang paling mungkin dilakukan oleh Pak Paloh. Pak Paloh ini akan bermanuver lebih ekstrim lagi dengan meninggalkan koalisi perubahan. Ini menurut saya loh, marahnya ya wis anyel, wis bosen gitu loh. Menggadang-gadang menunggu kenyataan yang dia rencanakan, yang dia konstruksikan untuk menampilkan Pak Anies dengan Cak Imin renek apa-apa nih. Nah, nanti ini menurut Begawan ini kelihatannya manuver Pak Paloh ini bergabung dengan PDIP untuk mendukung Pak Ganjar. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol, ngomongin politik. Wah, ini semakin dekat pendaftaran Capres-Cawapres bulan Oktober nanti. Wah, banyak manuver-manuver yang sangat menggairahkan, menggairahkan jiwa itu. Nah, kemarin Mas Kaisang tiba-tiba ujug-ujug jadi ketua PSI. Nanti mau dukung kemana kita belum tahu. Terus ada itu relawan Projo itu yang ngeker-ekeran dhewe, regejekan dhewe sing digoleki apa balunge rung genah dipakai untuk rebutan ini. Ini Projo ini relawan ini buat peringatan relawan lainnya itu. Ngisi di sini itu loh. Nah, ini saya mau ngomongin yang lain ini. Ini sepertinya ini akhir-akhir ini kemunculan bos Nasdem itu Pak Surya Paloh. Kalau orang bilang Pak Brewok itu kok rodo-rodo rada-rada jarang ini muncul di publik. Ya, ini bisa jadi pertanyaan publik loh. Ini termasuk Begawan ini ngopo Mbah Paloh ini ngopo iki? Ora tau muncul apa lagi galau gitu. Merasake capresnya Pak Anies dengan Cak Imin ini kok ya randang-dang. Mungkin ya galau. Padahal Pak Paloh ini orang pertama loh yang menampilkan sosok capres dalam kontestasi Pilpres 2024. Oh, tapi tidak tahu kenapa ini. Dia yang duluan deklarasi malah blendeh ini. Nah, jangan-jangan ini lagi mikir ini. Mikir-mikir, mau manuver apa ya? Manuver politik rada ekstrim apa ya? Ini mungkin gitu menurut Om Begawan ini. Nah, secara kuantitas Nasdem ini partai yang lebih sering tampil loh di media. Oh iya, bukan hanya Pak Paloh ini adalah salah satu pemilik media elektronik stasiun TV, tapi juga media cetak itu Media Indonesia. Ya, kalau kita meneropong satsetnya Pak Paloh dalam memainkan peran dalam Copras-Capres, ya ini sepertinya agak menarik kita bahas. Ya, Begawan pengen bahas nih Pak Paloh ini. Nah, pada Oktober tahun lalu, tahun 2022, ini Nasdem dengan gagah berani, gagah berani itu mendeklarasikan Pak Anies sebagai capresnya. Ini ya sebenarnya agak lucu ini. Ini Nasdem itu kan partai politik, tapi mencapreskan orang lain yang bukan kadernya. Ya, ini secara politik boleh-boleh saja, tapi lucu buat Om Begawan. Ya, dengan berbagai isu dan pro serta kontra, Pak Paloh mengajak PKS dan Demokrat, termasuk Mas Ahaye itu. Nah, dari peristiwa ini itu bisa dan memunculkan hubungan yang tidak harmonis antara Pak Paloh dan Pak Jokowi. Ya, kita tahu toh, Nasdem itu adalah partai pemerintah. Jadi ada di koalisi pemerintah tuh. Dan menurut pendapat saya, Pak Paloh sebagai partai pendukung pemerintah seakan-akan DCI. Tahu DCI? DCI itu mendeketamkan itu atau mendahului Pak Jokowi. Ya, sehingga Pak Jokowi nampak agak tidak berkenan ini pada Pak Paloh ini. Ini pandangan Om Begawan loh, mungkin yang lain bisa berpendapat lain. Bukan hanya itu aja.
Pencapresan Anies oleh Nasdem itu berdampak sangat krusial di berbagai daerah. Dengan mundurnya beberapa tokoh penting dan pengurus partai. Nah ini Pak Paloh jadi mikir-mikir, direwangi dengan semangatnya, tetapi dampak ke Partai Nasdem sendiri tidak bagus, bahkan semakin rusak. Dan ini sangat dirasakan oleh Pak Paloh ini. Tapi ini bukan Pak Paloh kalau tidak maju terus. Semangatnya ya, wah, kalau pidato itu wah hebat. Dan menurut Begawan, ketidakharmonisan dengan Pak Jokowi itu juga karena bergabungnya PKS yang selama ini selalu berposisi sebagai oposisi pemerintah dan terus-menerus menyerang Pak Jokowi. Nah, namun demikian, Pak Jokowi itu tidak pernah gusar, tidak kelihatan galau, nggak kelihatan marah ini. Nah, terbukti itu 2 menteri yang tersisa di Nasdem tetap nyaman dan aman di kabinetnya Pak Jokowi. Orang dikapak-kapak ya. Berarti ada apa ini? Nah, ini Begawan ini perlu mencerna dan mencermati. Kira-kira ini Pak Jokowi punya tujuan apa sih? Dengan tidak diapa-apakan 2 menteri dari Nasdem. Padahal Nasdem sudah renggang ini hubungannya dengan Pak Jokowi ini. Ya inilah politik, biasa itu. Nggak tahu ini permainannya Pak Jokowi seperti apa, ya mari kita tunggu aja. Nah, secara sepihak, Pak Paloh pada tanggal 29 Agustus 2023 yang lalu menetapkan Caimin sebagai cawapresnya Pak Anies. Ini juga disi meneh ini. Yang berarti menyampingkan peran Pak Anies atas mandat kesepakatan koalisi yang dia diberi hak prerogatif untuk menentukan cawapresnya. Nah ya didisi sama Pak Paloh. Embo karena Pak Anies itu lambat atau raiso atau ora pecus itu. Nggak tahu itu. Termasuk kerja tim 8 yang membantu mencari sosok cawapres Pak Anies, ya ditinggal sama Pak Paloh. Ya sepertinya ya nggak bekerja nih. Sudah berbulan-bulan golek sosok cawapres untuk Pak Anies aja ora iso. Nah, ini kerjane apa? Mau rapat-rapat aja. Lah bukan hanya itu juga loh. Penetapan cawapres secara sepihak oleh Pak Paloh juga disebut sebuah hal pengkhianatan bagi Demokrat, bagi Mas Ahaye. Yang sejak awal telah mesra bersama Nasdem dan PKS. Tiba-tiba ujuk-ujuk muncul Caimin, ya, Mas Ahaye ya terus ungklung-ungklung keluar, ya itu wajar lah. Ora dinggo, lah itulah politik. Ya, yang menjadi pemikiran Om Begawan ini sekarang. Mengapa itu deklarasi Pak Anies dengan Caimin yang di Surabaya pada tanggal 3 September itu. Sehari sebelumnya itu Pak Paloh menghadap Presiden loh. Iya ini. Lah ini apa makna pertemuan itu? Apakah minta izin dan restu? Gitu. Atau mencoba suasana baru? Tapi menurut Pak Paloh katanya juga mengomongkan tentang pasangan Pak Anies dengan Caimin. Tetapi nampaknya pasangan koalisi perubahan itu tak kunjung meningkat elektabilitasnya. Wah, ini Pak Paloh jadi sedih nih. Dan akhir-akhir ini Pak Paloh semakin menghilang dari publik. Ini aneh toh ini. Nah Pak Paloh pasti akan berpikir realis. Dengan menggadang-gadang Pak Anies Caimin yang ternyata justru berdampak pada Nasdem sendiri. Yang kelipuk. Banyak yang mundur. Nah, elektabilitasnya partai juga menurun. Dan yang paling mungkin dilakukan oleh Pak Paloh. Ini menurut Begawan loh. Pak Paloh ini akan bermanuver lebih ekstrim lagi dengan meninggalkan koalisi perubahan. Ini menurut saya loh. Marahnya ya wis anyel. Wis anyel, wis bosen gitu loh. Menggadang-gadang menunggu kenyataan yang dia rencanakan, yang dia konstruksikan untuk menampilkan Pak Anies dengan Caimin renek apa-apa nih. Nah, nanti ini menurut Begawan ini kelihatannya manuver Pak Paloh ini bergabung dengan PDIP untuk mendukung Pak Ganjar. Ini kira-kira seperti itulah. Jika ini benar-benar terjadi, maka PKB juga akan bingung. Pasti akan berpikir ulang untuk terus maju dan mendaftarkan pasangan capres-cawapres, ya berpikir ulang. Nah, tidak mustahil loh. PKB juga akan ikut Nasdem.
gabung mendukung Pak Ganjar. Itu bisa kita pahami dengan beberapa alasan. Om Begawan tidak asal ngomong aja. Yang pertama, historisnya memang PKS dan PKB itu tidak bisa senyawa, selalu kontradiktif. Jenenge ora senyawa, nek dadekke siji ya ora iso jadi siji. Kaya banyu karo minyak mesti terpisah. Ini permasalahan yang pertama. Ada dasar kontra pemahaman. Nah, yang kedua, tidak ada pengaruh elektabilitas pasangan Amin, Pak Anies dan Cak Amin ini. Tentu ini semakin sulit untuk koalisi perubahan bisa bertarung di Pilpres tahun depan. Nah, keinginan hanya dua poros di berbagai media ini juga membuat koalisi perubahan khawatir ini. Jangan-jangan akan ada manuver-manuver dari berbagai pihak yang akan merugikan mereka. Maka ini, mari kita tunggu saja ini. Gerbong Pak Paloh ini akan diberikan kemana ini? Nah ini kalau pendapat Om Begawan ini, atau ramalan Om Begawan ini, Nasdem akan merapat ke PDIP dalam waktu dekat dan disusul oleh PKB. Ya sepertinya koalisi yang dikomandani PDIP ini akan mengulang kembali peristiwa tahun 2014 saat mengajukan capresnya Pak Jokowi dengan koalisi bersama Nasdem dan PKB. Loh, apakah ini akan terulang lagi? Ya mari kita tunggu. Ini ramalan Om Begawan loh. Itu ya, kita buktikan saja lah. Salam Begawan, sampai jumpa. Salam ngobrol.